Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan saya Biva Sehari dari kelas Manajemen 20A. Baik, untuk pertemuan sesi ke-12 ini, saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai analisa sekuritas. Langsung saja ya. Di sini ada dua jenis analisa, di antaranya yaitu yang pertama ada analisa teknikal, yang kedua ada analisa fundamental. Adapun analisa fundamental, analisis yang bertujuan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan perusahaan tertentu. Nah, untuk apa tujuannya? Tujuannya yaitu untuk supaya bisa mengetahui sifat-sifat dasar dan karakteristik operasional perusahaan publik. Ada dua jenis pendekatan analisa fundamental. Yang pertama, pendekatan analisa fundamental top down, dan yang kedua yaitu pendekatan analisa fundamental top down. Memungkinkan investor melihat gambaran kinerja sebuah perusahaan secara umum. Singkatnya, jika secara umum perusahaan memiliki kinerja yang baik, maka komponen perusahaan bisa dianggap baik. Selanjutnya yaitu ada 4 poin yang menjadi pertimbangan. Yang pertama yaitu kondisi makroekonomi global, yang kedua kondisi makroekonomi dalam negeri, yang ketiga prospek pertumbuhan per sektor usaha, dan yang keempat itu fundamental perusahaan. Yang selanjutnya itu pendekatan analisa fundamental atau bottom up, yaitu pendekatan kedua ini merupakan pendekatan analisa saham fundamental bottom up yang merupakan kebalikan dari pendekatan yang pertama. Di sini kamu harus bisa melihat aspek terperinci dari kinerja suatu perusahaan. Tidak masalah jika kamu harus mengintip laporan keuangan, bahkan kamu juga harus tahu daya usaha perusahaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu pengertian analisa saham teknikal. Analisa ini tidak hanya bersifat dinamis ya, tetapi juga aplikatif dan memerlukan ketekunan untuk mempelajarinya. Secara umum ada dua metode yang digunakan, yaitu metode klasik dan modern. Sesuai namanya, analisa teknikal melibat pendekatan teknis dengan penggunaan dua metode. Dua metode ini diantaranya yaitu metode klasik. Nah, metode klasik ini menggunakan chart harga saham. Yang kedua, metode modern. Metode modern ini menggunakan indikator dengan algoritma atau rumus statistik untuk bisa menggambarkan grafiknya. Yang selanjutnya yaitu cara menganalisa saham fundamental. Yang pertama, perhatikan kinerja dan kondisi perusahaan. Untuk menjalankan analisa fundamental diperlukan laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai valuasi saham. Ini juga membantu mengetahui kinerja serta kondisi perusahaan. Saat memutuskan untuk membeli saham perusahaan tertentu, kita harus memperhatikan performa dan kondisi perusahaan tersebut. Yang kedua, tetapkan acuan harga wajar saham. Nah, maksudnya ini yaitu diperlukan acuan harga saham supaya bisa menentukan harga saham murah atau mahal dan bagus atau tidaknya. Dengan acuan tersebut, para investor tidak akan asal membeli, dan kita juga sudah punya acuan harga saham. Yang ketiga yaitu ada monitor dan evaluasi saham secara rutin. Kita harus selalu memonitor dan mengevaluasi saham secara rutin. Memang terdengar menghabiskan waktu, tetapi kita harus memiliki peluang untuk mendapatkan return dari investasi yang sedang dijalankan. Jika tidak bisa melakukannya secara langsung atau tidak tahu bagaimana cara memonitoringnya dan mengevaluasi yang tepat, kita juga bisa bekerja sama dengan sang ahli. Sayangnya, harus ada sejumlah dana yang disiapkan agar bisa menggunakan jasa tersebut. Yang selanjutnya yaitu cara menganalisa saham teknikal. Saat berbicara tentang analisa saham,
analisa saham teknikal, kita juga mungkin tertarik pada analisa saham Telkom. Tapi karena tujuan dari analisa saham teknikal adalah menentukan kapan waktu yang tepat untuk jual beli saham. Yang selanjutnya yaitu ada Relative Strength Index. Sudah familiar dengan istilah yang satu ini. Relative Strength Index ini adalah salah satu indikator dalam analisa saham teknikal yang digunakan untuk mengukur besarnya volatilitas harga suatu aset. Dengan demikian, kita bisa mengevaluasi apakah aset masuk dalam posisi jenuh beli atau jenuh jual. Yang selanjutnya, apabila garis berbaca berada di atas skala 70, maka bisa dikatakan pasar berada dalam kondisi jenuh beli. Sedangkan jika garis terbaca berada di bawah skala 30, maka bisa diartikan bahwa pasar sedang dalam kondisi jenuh jual atau oversold. Yang selanjutnya ada moving average, convergent atau divergent, atau bisa disingkat MACD. Yang pertama, indikator lain dari analisa teknikal suatu saham adalah MACD atau moving average, convergent atau divergent. Indikator ini memberikan gambaran hubungan antara dua moving average atau rate harga dalam tren harga aset. Yang kedua, karena fleksibel dan mudah digunakan, semakin banyak trader yang menyukai indikator satu ini, maka para trader di pasar saham, komoditas, valuta asing atau obligasi menggunakan indikator ini tidak hanya untuk melihat tren tetapi juga momentum. Yang selanjutnya yaitu ada crossover. Nah, di sini kita bisa mengatakan crossover sebagai seni melihat tren garis moving average, convergent atau divergent, atau bisa disingkat MACD barusan itu ya. Jika dibandingkan dengan garis sinyalnya, jika garis tersebut melintang di bawah garis sinyal, maka harga aset berada di zona berasih. Ini berarti bahwa trader harus segera melepas asetnya. Yang selanjutnya, jika garis MACD ini melintang di atas garis sinyal ya, maka harga aset berada di zona bullish. Nah, ini merupakan petunjuk bahwa trader harus segera membeli aset tersebut. Yang selanjutnya itu divergent. Ada yang tahu nggak sih divergent itu apa? Divergent itu merupakan jenis lain dari MACD dalam analisis teknikal. Jadi, saat kondisi garis moving average convergent ini membentuk titik tertinggi dan terendah yang berseberangan dengan titik tertinggi dan terendah harga sebuah aset, ini yang disebut divergent ya. Terus apabila dua posisi terendah di garis moving average converge ini berkorespondensi dengan dua garis terbawah di harga aset, maka itu adalah kondisi bullish. Yang selanjutnya ada oskilator. Secara umum, oskilator ini merupakan analisis teknikal saham memiliki dua indikator, yaitu yang pertama overlays dan oscillators. Contoh ya, dari overlays adalah MA atau moving average dan BB atau Bollinger Bands. Sedangkan contoh dari oscillator adalah MACD atau RSI. Nah, oscillators itu sendiri muncul terpisah dari grafik pergerakan harga. Ini juga menjadi bar penentu atau akhir sebuah tren. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan oskilator itu? Nah, oskilator merupakan alat-alat analisis teknikal yang membangun band tertinggi dan rendah band di antara dua nilai ekstrim. Tidak hanya itu, oskilator juga membangun indikator tren yang berfluktuasi dalam batas-batas. Trader menggunakan indikator ini untuk bisa menentukan kondisi overbought atau oversold jangka pendek. Nah, mungkin hanya itu video di sesi kali ini.
yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum